Ayo, kedatangan siapa kakak? Tuhan Yesus. Ya, kedatangan Tuhan Yesus membawa damai. Kamu tanya nih, ya jadi, kamu nggak artinya damai? Tahu dong ya. Nah, biar lebih tahu lagi, kakak tanya dulu nih sama Kak Lenta. Kak Lenta, artinya damai apa sih kak? Damai itu kondisi yang tenang. Nah, iya. Terus apalagi Kak Ayu ya? Damai itu tidak mudah marah. Betul, suka marah-marah ya. Terus Kak Risma apa lagi dong? Iya. Damai itu
Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anakmu yang berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah kami pada hari ini, berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan, serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa. Kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Bapak dia tetap semangat ya. Kita masih mau bernyanyi, menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke, semua harus mengikutinya, harus bernyanyi ya. Oke, silakan berdiri. Adik-adik, marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sama-sama kita ucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin.
Jadi satu orang itu bisa paling banyak berapa kayu? 3. Ya, 3 ayat ya satu orang ya. Oke, adik-adik bisa ya? Bisa dong, Kak. Setelah itu kayu dia paling kayu ayatnya nanti ditulis adik-adik di buku tulis. Nah, buat adik-adik yang ada abangnya atau adiknya jangan sama ya hasilnya, hasil abangnya atau hasil adiknya jangan sama, harus berbeda. Nah, hasilnya dikirim berupa foto, dikirim ke Kak Ayu. Paling lama hari Rabu jam 8 malam. Kakak tunggu ya. Oke, Kak. Adik-adik, sekarang kita waktunya mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan dulu Alkitabnya dan juga alat tulisnya. Adik-adik di rumah harus duduk yang manis ya. Kita akan bernyanyi baca kitab suci. Keesokan harinya, kerumunan orang yang akan merayakan Paskah mendengar bahwa Yesus akan datang ke Yerusalem. Maka mereka mengambil daun-daun palem, lalu pergi menyambut dia dan bersorak-sorak. Pujilah Allah, diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Tuhan memberkati Raja Israel. Yesus mendapat seekor keledai dan menungganginya, seperti tertulis dalam Alkitab. Janganlah takut, wahai putri Sion. Lihatlah rajamu datang menunggangi seekor keledai. Saat itu murid-muridnya belum mengerti semua itu. Tetapi setelah Yesus dibangkitkan dalam kemuliaan, barulah mereka ingat bahwa yang dilakukan orang-orang terhadapnya sudah tertulis dalam Alkitab. Mereka yang hadir saat Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari mati, memberi kesaksian tentang hal itu. Sehingga banyak orang menemui Yesus karena mereka mendengar bahwa ia membuat keajaiban itu. Orang-orang Farisi berkata satu sama lain, "Sepertinya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat, seluruh dunia mengikutinya." beberapa orang Yunani ada di antara mereka yang pergi ke Yerusalem untuk menyembah pada perayaan itu. Mereka menemui Filipus, dia dari Betsaida di Galilea, dan berkata, "Tuan, kami ingin menemui Yesus." Apa dia ada di sini? Filipus pergi memberitahukan Andreas. Lalu mereka menyampaikannya kepada Yesus.
Sekarang, saatnya sudah tiba bagi anak manusia untuk diagungkan. Aku berkata yang sesungguhnya, jika sebutir gandum tidak ditanam di tanah dan tidak mati, ia akan tetap tinggal sebutir. Tapi kalau ia mati, ia akan menghasilkan banyak gandum. Yang mencintai hidupnya akan kehilangan hidupnya. Yang membenci hidupnya di dunia ini akan mendapatkan hidup kekal. Yang mau melayaniku harus mengikuti aku, supaya pelayanku selalu ada bersamaku. Dan Bapakku akan menghormati siapapun yang melayani aku. Hatiku cemas apa yang harus kukatakan. Haruskah kukatakan, Bapa, luputkanlah aku dari saat ini. Tapi untuk itulah aku datang. Agar aku mengalami saat penderitaan ini. Bapa, dimuliakanlah namamu. Lalu terdengar suara dari surga. Aku sudah memuliakannya, dan aku akan melakukannya lagi. Orang-orang yang berdiri di situ mendengar suara itu. Ada yang berkata itu adalah Guntur, yang lain berkata, malaikat berbicara kepadanya. Suara itu terdengar bukan untuk kepentinganku, tapi demi kalian. Sekarang sudah waktunya dunia dihakimi. Sekarang penguasa dunia ini akan digulingkan. Kalau aku sudah ditinggikan di atas bumi, akan kutarik semua orang kepadaku. Ia berkata begitu untuk menunjukkan kematian yang akan diderita. Hukum kami mengatakan bahwa Mesias akan hidup selamanya. Mengapa kau berkata anak manusia harus ditinggikan? Siapa anak manusia itu? Tinggal sebentar lagi terang itu bersama kalian. Jadi berjalanlah selama terang itu masih ada, supaya kalian tidak ditimpa kegelapan. Orang yang berjalan di dalam gelap tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah pada terang selama terang itu masih ada, supaya kalian menjadi anak-anak terang. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sudah disimak ya, dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Berikan yang terbaik buat Allah, buat Tuhan Allah. Jangan dikucel-kucel, tapi lipat dengan baik ya. Jadi kita siapkan hati kita siapkan persembahan kita bisa bernyanyi. Yesus kasih jiwa. Oke.
Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.